Oke, baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pertemuan ke-8, yaitu strategi bisnis, strategi fungsional, dan pilihan strategi unggulan. Jadi di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, strategi bisnis, fungsional, dan pilihan strategi unggulan. Yang kedua, interaksi dan dukungan antara ketiga strategi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah implementasi strategi bisnis, fungsional, dan unggulan. Yang pertama itu strategi bisnis. Jadi strategi bisnis itu serangkaian keputusan yang diambil oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, memanfaatkan peluang pasar, dan mengatasi tantangan atau ancaman dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi ini berfokus pada pengalokasian sumber daya secara optimal untuk mencapai keunggulan kompetitif. Strategi bisnis juga merupakan rencana jangka panjang yang dirancang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan profitabilitas, pangsa pasar, dan daya saing. Kemudian, konsep-konsep dalam strategi bisnis, yang pertama ada visi dan misi. Jadi, visi itu adalah gambaran jangka panjang yang diinginkan perusahaan, sedangkan misi adalah pernyataan tujuan dan alasan eksistensi perusahaan. Yang kedua ada unggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih baik daripada pesaingnya, baik dari sisi biaya, kualitas, inovasi, atau diferensiasi produk. Yang ketiga ada nilai pelanggan. Strategi bisnis harus berfokus pada menciptakan nilai bagi pelanggan, yang seringkali melibatkan pengembangan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Kemudian yang keempat adalah diferensiasi. Perusahaan berusaha untuk membedakan diri dari pesaing melalui fitur produk, kualitas, teknologi, atau layanan pelanggan yang lebih baik. Kemudian yang kelima ada segmentasi pasar, yaitu menentukan segmen pasar mana yang akan dilayani dengan pendekatan yang berbeda, baik berdasarkan demografi, perilaku, atau lokasi geografis. Dan yang terakhir ada inovasi, yaitu perusahaan yang menerapkan strategi bisnis yang efektif harus selalu berfokus pada inovasi untuk tetap relevan dengan perubahan pasar dan teknologi. Yang kedua itu strategi fungsional. Strategi fungsional itu merujuk pada rencana tindakan yang diambil oleh setiap fungsi dalam organisasi untuk mendukung strategi korporat atau bisnis secara keseluruhan. Konsep-konsep dalam strategi fungsional mencakup berbagai aspek yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas fungsi tertentu, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Jadi, tujuan dari strategi fungsional itu sendiri yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap fungsi fungsionalnya, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Adapun konsep-konsep dalam strategi fungsional, yang pertama itu strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran itu berfokus pada pengembangan produk, distribusi, penetapan harga, dan promosi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung posisi kompetitif perusahaan. Yang kedua ada strategi keuangan, yaitu mencakup keputusan mengenai pengelolaan dana, investasi pembiayaan, dan pengendalian biaya untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah strategi sumber daya manusia. Itu berfokus pada pengembangan dan pengelolaan tenaga kerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini meliputi rekrutmen pelatihan, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja. Kemudian yang ketiga adalah pilihan strategi unggulan. Pemilihan strategi unggulan adalah proses di mana perusahaan menentukan pilihan strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal yang dihadapi. Strategi unggulan ini dipilih untuk memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan memastikan keberhasilan perusahaan di pasar. Di sini juga ada konsep-konsep dalam pilihan strategi unggulan. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunity, dan Threats. Merupakan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan untuk memilih strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang sekaligus memitigasi kelemahan dan ancaman. Kemudian yang kedua analisis BCG atau Boston Consulting Group Matrix. Berdasarkan posisi pasar dan pertumbuhan industri,
Perusahaan dapat memilih antara strategi pengembangan produk, investasi, atau divestasi. Yang ketiga ada strategi Porter, yaitu Cost Leadership Differentiation Focus. Pemilihan antara strategi biaya rendah atau cost leadership, diferensiasi produk, atau fokus pada segmen pasar tertentu untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat adalah strategi diversifikasi, yaitu memilih untuk memperluas lini produk atau pasar melalui diversifikasi horizontal, yaitu memasuki industri baru, vertikal, yaitu mengambil kontrol lebih besar atas rantai pasokan, atau konglomerat, yaitu memasuki sektor yang tidak terkait langsung dengan bisnis utama. Kemudian yang terakhir adalah strategi inovasi, yaitu mengutamakan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang dapat mendominasi pasar dan menghasilkan keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada poin kedua, yaitu materi tentang interaksi dan dukungan antar ketiga strategi dalam keberhasilan organisasi. Jadi yang pertama di sini ada strategi bisnis menjadi panduan bagi strategi fungsional. Strategi bisnis menetapkan tujuan utama organisasi seperti peningkatan pangsa pasar atau diferensiasi produk. Strategi fungsional kemudian menyusun langkah-langkah yang lebih spesifik untuk mendukung tujuan ini. Misalnya, jika strategi bisnis perusahaan berfokus pada diferensiasi produk, strategi pemasaran dan pengembangan produk akan dirancang untuk mengkomunikasikan dan menciptakan nilai unik bagi pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu strategi fungsional mendukung implementasi strategi bisnis dan unggulan. Setiap fungsi dalam perusahaan seperti pemasaran, keuangan, dan operasional memiliki peran dalam implementasi strategi bisnis dan unggulan. Misalnya, jika strategi bisnis berfokus pada biaya rendah atau cost leadership, maka strategi fungsional dalam pengadaan bahan baku atau produksi harus difokuskan pada efisiensi dan pengurangan biaya untuk mendukung tujuan tersebut. Demikian pula jika perusahaan memilih strategi unggulan berupa inovasi produk, fungsi R&D atau penelitian dan pengembangan akan menjadi kunci dalam mendukung strategi ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang strategi unggulan memastikan daya saing dan keberlanjutan. Pilihan strategi unggulan yang tepat seperti diferensiasi atau biaya rendah mendukung strategi bisnis jangka panjang dan memastikan bahwa perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar. Misalnya, dalam industri yang sangat kompetitif, memilih strategi unggulan berbasis diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk menawarkan nilai unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Sementara itu, jika perusahaan mengadopsi strategi berbasis biaya rendah, strategi fungsional di bidang operasional dan sumber daya manusia harus berfokus pada efisiensi biaya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita akan masuk pada poin berikutnya yaitu tentang implementasi strategi bisnis, fungsional, dan unggulan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pasar yang terus berkembang. Yang pertama, implementasi strategi bisnis yaitu fleksibilitas dalam menyesuaikan arah. Strategi bisnis perubahan perlu bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Perusahaan harus selalu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan analisis pasar, teknologi baru, dan perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, implementasi strategi fungsional, yaitu responsif dan efisien. Setelah strategi bisnis ditetapkan, perusahaan harus mengimplementasikan strategi fungsional yang dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang. Kemudian, contoh implementasinya yaitu sebuah perusahaan otomotif menghadapi penurunan penjualan mobil tradisional di pasar yang berkembang bisa mengimplementasikan strategi fungsional dengan memperkenalkan kendaraan listrik melalui departemen
R, dan D, serta mempercepat distribusi dan kampanye pemasaran di saluran digital untuk menargetkan konsumen yang peduli dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, implementasi strategi unggulan mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi unggulan adalah kunci untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif dan dinamis. Dalam menghadapi tantangan pasar, perusahaan harus mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari pesaing. Contoh implementasinya yaitu jika perusahaan teknologi menghadapi persaingan ketat dari pesaing yang menawarkan produk serupa, perusahaan tersebut bisa mempertahankan keunggulan kompetitif dengan fokus pada keunggulan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, 5G atau fitur-fitur premium yang hanya dimiliki oleh produk mereka. Selain itu, mereka bisa memperkenalkan layanan pelanggan dan premium yang tepat dan responsif. Berikutnya kita masuk pada kesimpulan. Strategi bisnis menetapkan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Ini adalah rencana besar yang menentukan bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar, apakah melalui diferensiasi produk, biaya rendah, atau fokus pada ceruk pasar tertentu. Strategi bisnis memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh organisasi. Strategi fungsional adalah rencana aksi yang lebih spesifik dan terperinci di level departemen atau fungsi seperti pemasaran, R&D, produksi, dan SDM. Strategi ini memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi mendukung tujuan besar yang ditetapkan oleh strategi bisnis. Implementasi strategi fungsional yang efektif memastikan strategi bisnis dapat dijalankan dengan sukses. Keberhasilan organisasi bergantung pada bagaimana ketiga strategi ini diterapkan secara efektif dan beradaptasi dengan dinamika pasar. Perusahaan yang dapat mengintegrasikan dan menyesuaikan ketiga strategi ini dengan perubahan pasar, kebutuhan konsumen, dan tantangan eksternal akan lebih mampu bersaing dan tumbuh dalam jangka panjang. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Akhir kata kami mengucapkan limpah terima kasih.